Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kakak-kakak. Kembali lagi bersama ibu. Kita akan belajar pembelajaran tematik lagi di pembelajaran 3 subtema 3. Di pembelajaran 3 subtema 2. Sekarang kakak buka halaman 59-nya. Di halaman 59 ada percakapan antara Dino dan Ayah. Nah, percakapan tersebut membicarakan akibat musim kemarau. Dino itu bertanya pada Ayah, "Apa akibat musim kemarau, Ayah?" Ayahnya bilang, tanah jadi kering karena tidak turun hujan. Petani tidak bisa menanam padi, air bersih sulit didapat. Terus Dino menjawab, "Oh, kasihan petani." Seperti itu ya. Jadi Dino dan Ayah ini membahas tentang akibat dari musim kemarau, yaitu yang disebutkan Ayah Dino tadi, yaitu tanah menjadi kering karena tidak ada air, tidak ada hujan. Terus petani juga tidak bisa menanam padi. Terus air bersih juga jadi sulit karena kekeringan di mana-mana. Nah, dilanjutkan dengan ayo menulis. Kakak-kakak menyusun kalimat yang dimulai dari kata yang bercetak miring dulu. Ya, ingat yang bercetak miring. Katanya yang ditulisnya itu miring, berarti itu yang pertama. Contohnya di nomor 1 ini, yang bercetak miringnya itu yaitu kata saat. Saat apa? Kakak tulis lagi, disusun kalimatnya menjadi kalimat yang benar. Selanjutnya kita akan ke halaman 60. Nah, di halaman 60 itu ada sebuah bacaan yang judulnya itu berbagi air saat musim kemarau. Nah, ada gambarnya juga, gambar tentang Pak Sabri mengambil air dari tengah hutan. Nah, pada musim kemarau, air itu susah didapat karena tidak turun hujan atau jarang turunnya hujan. Sumur-sumur itu menjadi kering. Begitu pula dengan sumurnya Pak Sabri. Sumur Pak Sabri kekeringan. Pak Sabri mengambil air jauh ke hutan. Pak Kirun, tetangganya Pak Sabri, merasa iba. Nah, akhirnya Pak Kirun mengizinkan Pak Sabri untuk mengambil air di rumahnya. Karena air di rumah Pak Kirun itu masih banyak atau sumber airnya itu masih ada, jadi tidak kering. Pak Sabri mengucapkan terima kasih karena telah ditolong oleh Pak Kirun. Pak Kirun adalah tetangga yang baik. Tetangga yang baik itu saling tolong menolong sesama tetangganya. Seperti itu jika ada yang kesusahan. Terus kakak jawab pertanyaan yang ada di bawahnya ya. Ada 4 pertanyaan. Kita lanjutkan lagi ke halaman 61. Di halaman 61 ada gambar, yaitu gambar Danu dan Ari bermain air. Nah, warga di sekitar rumah Bella itu kesulitan mendapatkan air bersih, tetapi Danu dan Ari malah asik bermain air. Danu dan Ari banyak membuang-buang air. Menurut kakak, menurut kalian, apakah perbuatan Danu dan Ari itu baik?
Coba sekarang diskusikan bersama ayah atau bunda alasannya kenapa misalnya menurut kakak itu tidak baik, misalnya kenapa alasannya perbuatan Danu dan Ari itu tidak baik. Kalau menurut kakak perbuatan Danu dan Ari itu baik, apa alasannya? Dituliskan di kolom yang sudah disediakan ya di buku. Nah, sebelum ke halaman 62, kita perhatikan dulu di halaman 61 bagian bawah. Nah, sikap yang ditunjukkan Pak Kirun di cerita yang tadi, yang berbagi air saat musim kemarau, itu sesuai dengan sila kelima Pancasila. Sila kelima Pancasila mengajarkan kita untuk saling menolong terhadap orang lain. Sedangkan sikap yang ditunjukkan oleh Danu dan Ari tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila, karena sila kelima Pancasila itu melarang kita untuk melakukan pemborosan. Jadi paham ya Kak, sikap yang sesuai dengan sila kelima Pancasila dan apa aja sikap yang tidak sesuai dengan sila Pancasila kelima, dan apa sikap yang tidak sesuai dengan sila kelima Pancasila. Selanjutnya di halaman 62 dan 63, coba kakak-kakak buka halamannya. Nah, di halaman 62 itu ada beberapa atau ada lambang-lambang dari semua Pancasila, dari kelima sila Pancasila. Perintahnya yaitu lingkari dulu lambang sila kelima Pancasila yang mana. Lalu setelah dilingkari, baru kakak menggambar lambang sila kelima Pancasila pada kotak yang sudah disediakan. Dan terakhir tulislah isi sila kelima Pancasilanya di bawahnya. Udah? Kalau udah, kita ke halaman 63. Di halaman 63 ada percakapan Dino dan Ayah. Kalau tadi percakapan Dino dan Ayah membahas tentang akibat dari musim kemarau, nah sekarang percakapan Dino dan Ayah itu tentang memuji ibu yang pandai membuat kue. Dino itu memujinya seperti ini. Wah, kue buatan ibu enak sekali. Terus Ayah memberikan tanggapan dari pujian Dino. Ya Dino, kue buatan ibu rasanya lembut dan gurih. Terus Dino juga menjawab lagi, duh senangnya punya ibu pandai buat kue. Itu. Jadi di sini ada kalimat pujian dan ada kalimat tanggapannya. Berarti pujiannya yang dilontarkan atau diucapkan Dino dan tanggapannya diucapkan oleh Ayah Dino. Lalu masih di halaman 63 ada ajakan ayo kita belajar. Nah, ibu bacakan dulu ya. Selesai makan kue buatan ibu, Ayah ajak Dino belajar. Ayah mengajak Dino untuk belajar. Ayah membuat sebuah timbangan. Ayah menggunakan kelereng sebagai ukuran beratnya. Nah, di sini ada 2 buah gambar timbangan. Nah, timbangan yang pertama, posisi buku dan kelerengnya itu sama. Jadi, berat buku itu sama dengan berat 6 kelereng. Nah, di timbangan yang kedua, posisi berat pensil dan kelereng itu sama. Jadi, berat
pensil sama dengan berat 1 kelereng. Terus di halaman 64. Di halaman 64, kakak-kakak menentukan berat benda yang ada pada buku. Itu ada 5 timbangan. Nah, di masing-masing timbangan itu ada benda dan ada kelereng. Nah, kakak tinggal menghitung saja kelerengnya ada berapa. Misalnya di nomor 1 yang ini ada berat pulpen sama dengan titik-titik kelereng. Jadi kakak tinggal menghitung ada berapa kelereng, terus ditulis di dalam kotak. Jadi berat pulpen sama dengan berapa kelereng. Seperti itu ya. Setelah itu, lalu urutkan benda dari yang paling ringan. Jadi kakak urutkan mana yang lebih ringan dulu sampai ke yang terberat. Nah, gimana sih cara menentukan mana yang berat, mana yang ringan? Kakak tinggal bandingkan saja kelerengnya. Nah, caranya kakak-kakak semua bandingkan saja jumlah dari kelerengnya. Berarti yang kelerengnya paling sedikit berarti itu yang paling ringan, dan jumlah kelerengnya yang paling banyak berarti benda tersebut yang paling berat di antara yang lain. Seperti itu. Ini sudah dibahas ya di minggu-minggu kemarin. Tinggal kakak ingat-ingat lagi saja. Untuk halaman 65 tidak usah dikerjakan ya kak, dilewati saja. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat ibu sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kakak-kakak ada yang belum mengerti, maka bisa ditanyakan. Sampai jumpa kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.